Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya pun. Izinkan diri, salam sejahtera, salam bahagia pada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Nama saya Agung Triabudi, 4 instansi SMA Semua Bangsa. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Lampung Selatan. Salam kenal, salam bahagia untuk guru-guru hebat Indonesia. Izinkan saya dalam video ini akan coba membantu menjelaskan mengenai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, kita sebagai tenaga pendidik dan pengajar harus benar-benar memahami tentang filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari menuntun kekuatan kodrat, pendidikan yang berpihak kepada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan filosofi petani. 6 filosofi inilah dasar pendidikan yang harus kita pahami, harus kita miliki, harus kita kuasai sebagai pendidik dan pengajar, agar dengan harapan, dengan tujuan anak-anak didik kita sebagai generasi penerus bangsa menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang berkembang sesuai dengan minat bakatnya, bukan generasi yang memaksakan kehendak kita sebagai guru. Bapak Ibu guru hebat itu Indonesia, makna menuntun merupakan maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Disinilah peran kita sebagai pengajar dan pendidik, menuntun anak-anak kita dari yang tidak tahu dan menjadi tahu. Tidak hanya menuntun akademik semata, tapi memperhatikan kemampuan, minat, bakat anak-anak didik kita. Kekuatan kodrat manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri yang berguna untuk masyarakat. Ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup adalah batin. Itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin, pendidikan. Merdeka lahir, pengajaran. Pendidikan dan pengajaran di sekolah harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai tenaga pendidikan jangan memaksakan kehendak pribadi, tetapi harus benar-benar memperhatikan minat dan bakat peserta didik. Kita sebagai guru memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk mengeksplor kemampuan mereka. Kita sebagai guru bisa membimbing mereka dalam hal menemukan hal-hal baru dalam pembelajaran mereka, sehingga pembelajaran mereka menjadi terkesan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendidikan yang berpihak kepada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekatkan sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara 1922. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua anak-anak di sekolah, sebagai guru, kita harus benar-benar memperhatikan psikologis anak, kemampuan anak, sehingga anak merasa nyaman dan aman berada di sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan. Peserta didik bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan yang masih sama-sama.
Tujuan pendidikanlah untuk menebalkan garis sama-sama tersebut, agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan lakunya dengan konteks diri anak, dengan menuntun peserta didik agar dapat memahami materi-materi yang disampaikan, disesuaikan dengan realita dalam kehidupan, sehingga peserta didik merasa bahagia dan tidak tertekan. Dan sosial kultur dengan selalu memperkenalkan, membimbing, dan mengarahkan serta melestarikan budaya lokal tempat tinggal kita, agar peserta didik menjadi lebih bermakna dalam menjalani hidupnya. Bapak Ibu guru-guru hebat Indonesia, inilah yang harus kita pahami, bahwasannya anak bukanlah kertas kosong yang harus nurut dengan apa kata kita sebagai pendidik, melainkan kitalah yang sebagai pendidik, pengajar yang bisa mengarahkan anak-anak kita dengan menebalkan garis sama-sama agar mereka menemui jati diri mereka. Budi pekerti, watak, dan karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Bapak Ibu guru hebat, ini yang harus kita pahami. Anak-anak tidak hanya harus kita tuntut mempunyai kemampuan akademik, melainkan harus mempunyai kemampuan karakter, adab, dan mengembangkan minat bakat mereka sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Minat bakat di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang keterampilan, dan masih banyak lain. Inilah yang harus kita bimbing, ini yang harus kita arahkan, ini harus yang kita kawal agar mereka bisa berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena setiap anak mempunyai kemampuan dan bakat mereka masing-masing. Kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak tersebut. Dan yang terakhir, filosofi petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita pun sebagai petani hanya sebatas menuntun anak-anak kita agar bisa berkembang, memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, memperbaiki karakter-karakter mereka yang kurang pas dalam kehidupan mereka. Sisanya biarkan mereka berkembang dengan kemampuan mereka sendiri. Berikan mereka ruang, berikan mereka waktu untuk mengembangkan kemampuan minat bakat mereka. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Semoga materi dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Sampai berjumpa guru-guru hebat, Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim.